Saya pelajari Islam 8 tahun baru masuk, dan bukan melihat sikap orang Islam, bukan. Kalau saya hanya melihat sikap Muslim, Allahu Akbar, barangkali nggak Islam sampai hari ini. Jangan pendeta kelas Jawa Tengah. Pendeta kelas Jawa Tengah terlalu kecil, lompatan logikanya jauh sekali. Pendeta kelas dunia, Terry Jones, you come here to Indonesia here. Datang ke Indonesia. Kita debat secara terbuka di depan forum dua komunitas, Islam dan Kristen. Sebelum Nabi Muhammad datang ke dalam dunia ini, nabi-nabi puluhan ribu tahun telah menginformasikan, termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam, bukan Yesus. Saya masuk Islam tidak cari popularitas, karena memang sudah terkenal sampai ke tingkat dunia. Saya masuk Islam tidak cari uang, tidak cari harta, karena memang gaji saya ratusan juta, bukan rupiah gaji saya. Gaji saya dari Jerman, from Stuttgart, pusat gereja Protestan Jerman, pusat gereja Katolik Roma, pusat gereja Pantekosta The Bethel Pinkestrook Belanda. Saya orang Manado asli kafir, begitu. Tidak peduli. Ini yang namanya jihad. Ini yang disebut jihad. Bicara kebenaran, jangan pakai bela. Saya ceramah di mana-mana, saya katakan umat Islam jangan bela jihad saya, cukup doain. Orang seperti saya kalau mati dalam pertarungan pembenaran Islam secara intelektual, itu tempatnya surga langsung. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atkalnahum jannatin na'im." Sekiranya ahli kitab, artinya pendeta atau pastor, begitu, to the point, mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga yang penuh kenikmatan. Nabi Muhammad sebelum datang ke dunia, Nabi Isa sudah bilang, Nabi Isa bukan Yesus, Injil bukan Bible. Orang Islam dan Kristen di Indonesia ini terkadang salah. Ketika orang bicara Injil, ketika orang bicara Isa, dia pikir Isa dan Injil itu Kristen. Mana pakar profesor Kristen dan Islam mana yang bisa membenarkan Bible Kristen itu Injil? Sini, kita uji. Saya doktor filsafat. Waktu masuk Islam, orang Kristen bilang tuh pendeta gila, stres. Allahu Akbar. Saudara pikir saya marah? No, tidak lah. Kenapa? Karena yang mengatakan saya gila memang secara jiwa orang-orang gila. Saya pernah uji, abad ini abad 21, segala sesuatu yang mengandung kebenaran itu harus diuji secara ilmiah. Itu kan begini, saya waktu pendeta, anak saya umur 2 tahun dekatin saya. Kebetulan di rumah saya banyak gambar-gambar Yesus, bukan Isa ya, karena Joni di Pekalongan pasti beda dengan Joni yang di Semarang, itu pasti. Mari kita belajar filsafat, melawan argumen Kristen nggak boleh dengan Al-Quran. Al-Quran itu bukan kitab pembanding. Al-Quran itu adalah kitab yang meluruskan yang bengkok-bengkok di dunia ini. Jadi begini, anak saya tanya, Pak, mana Tuhan? Kebetulan di depan rumah saya, di depan gambar dinding rumah saya, memang ada Yesus yang begini, ada yang dipeluk. Saya bilang itu Tuhan. Anak saya bilang, kasihan Pak ya. Ini saya punya argumen. Ini yang membuat saya Islam. Ini kebenaran, enggak peduli. Paling kalau saya sudah pikir, kalau masuk penjara karena kebenaran paling 5 tahun. Itulah sebabnya jadi aneh di Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Kok
seolah-olah Isa itu Yesus. Coba kasih kumpul tuh pakar-pakar teologia itu, panggil semua, ayo kita debat, kita bicarakan. Lalu ada juga ulama-ulama di Bandung, ada ustadz ceramah, dia bilang begini, ibu-ibu majelis taklim, jangan percaya itu Injil. Kenapa? Karena Injil itu adalah kitab sucinya orang Nasrani. Mana bisa? Injil itu adalah kitab sucinya kita yang namanya sekarang Al-Quran. Taurat itu adalah kitab suci kita yang namanya Al-Quran. Zabur Daud atau Mizmor Eleh Hadebarim, kitab Mazmur di Kristen itu, itulah yang namanya sekarang Al-Quran. Semua kitab yang dibawa nabi-nabi ke dunia yang tidak terbukukan hanya dengan ucapan lisan mereka, lalu pada abad yang ke-7 terbukukan di dalam su'ub, dan sekarang dalam zaman modern namanya Al-Quran. Makanya kalau imam-imam sholat ada ayat tentang Bani Israel. Kenapa? Di situ Allah memberikan peringatan supaya umat Islam jangan mengikuti kebiadaban Bani Israel. Ya, hebat sekali. Makanya kalau orang bilang Hitler itu adalah si Dajjal, saya mengatakan Adolf Hitler itu adalah alat Tuhan. Untuk apa? Untuk membalas bagaimana Israel membantai 378 nabi. Israel tukang bunuh nabi. Hanya 2 nabi yang lolos dari tangan berdarah Yahudi. Siapa dia? Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya